Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Priscilla Rue, Sekretaris Bisnis Administrasi Divisi Sumatera Utara. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah dan berkat Allah kiranya menjadi bagian saudara sekalian dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara hari ini diberkati. Dan mari bersama-sama kita mengagungkan Tuhan, mengakui Tuhan karena Allah baik bagi kita. Bersama-sama kita mengawali kebersamaan kita. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pagi ini hamba-Mu datang kepada Tuhan bersama dengan seluruh sahabat Cakrawala. Biarlah Allah ada dan memberkati serta melawat mereka pagi ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas mereka dan biar kemuliaan Tuhan menaungi mereka. Dan biar pagi ini menjadi pagi yang diberkati oleh Tuhan. Hadirlah dalam kebersamaan kami pada pagi hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1-19 akan menjadi dasar perenungan firman pada pagi hari ini. Dan saya akan membacakannya. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau,
Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Pagi ini, saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan judul renungan pagi ini adalah sebab dan akibat dari ketidaktaatan. Sebab dan akibat dari ketidaktaatan. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 3 mengisahkan tentang iblis yang mengambil rupa sebagai ular atau masuk ke dalam bentuk ular, dan juga di situ ada Hawa. Kemudian disitulah terjadi percakapan antara terjadi percakapan antara iblis dalam wujud ular dan Hawa atau dengan Hawa. Nah, hal-hal yang dapat menyebabkan kita jatuh ke dalam ketidaktaatan adalah pada waktu kita komunikasi, pada waktu kita berbicara. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, setiap hari berbicara kepada Tuhan melalui doa, berbicara dengan orang-orang yang kita kasihi dalam lingkungan rumah tangga kita, suami, istri, orang tua, anak-anak, menantu, cucu, keluarga besar. Kemudian kita juga berbicara dengan orang-orang yang ada di komunitas kita di mana kita berada. Entah itu di lingkungan di mana kita tinggal, di lingkungan pekerjaan kita, dan juga di lingkungan di mana kita bergereja, bahkan mungkin di lingkungan di mana kita terjun di dalam kehidupan masyarakat. Kita selalu berkomunikasi, kita berbicara untuk menyampaikan pesan atau untuk menerima pesan, untuk menyampaikan keinginan kita, maksud kita atau niat kita atau isi hati dan kerinduan kita, ataupun kita juga berkomunikasi dengan kita menerima maksud orang lain, keinginan orang lain, dan kita pun mendengar bagaimana orang menyampaikannya kepada kita. Komunikasi menjadi satu hal yang penting, karena jika komunikasi kita salah, jika komunikasi kita tidak benar, jika perkataan kita tidak benar, maka itu akan membawa dampak bahwa kita akhirnya bisa jatuh ke dalam ketidaktaatan atau pelanggaran lebih tepatnya lagi. Nah, berbicara yang benar itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, katakanlah iya jika iya, katakanlah tidak jika tidak, karena selain daripada itu berasal dari iblis. Pada waktu kita menyampaikan sesuatu, hendaklah itu yang benar. Hendaklah itu didasari dengan ketulusan hati. Bukan hanya di dalam pembicaraan kita, tetapi juga apa yang terkandung dalam hati itu keluar melalui mulut kita. Kemudian apa yang kita pikirkan juga keluar dari mulut kita, sehingga ada sinkronisasi atau kesamaan antara hati, pikiran, dan pembicaraan. Sehingga jelaslah maksud kita dapat ditangkap dengan jelas oleh orang lain. Pada waktu kita menyampaikan sesuatu, kita harus berhati-hati. Patokannya adalah sesuatu itu sifatnya harus benar. Tapi sekali lagi, benar itu bukan berdasarkan kebenaran kita sendiri. Kita harus menghindarkan diri dari membenarkan diri kita. Karena itu juga akan sangat berbahaya. Karena jika kita membenarkan diri kita melalui pembicaraan kita, kita bisa berbenturan dengan orang lain pada waktu kita mengutarakannya atau berbicara. Patokannya adalah pada waktu kita mau berbicara, kita minta Tuhan meluruskan pembicaraan kita, sehingga apa yang kita katakan itu adalah benar, yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tidak melanggar etika, tidak melanggar norma. Pada waktu kita bicara, kita tetap menghargai orang lain, tetap juga mempertimbangkan hak-hak orang lain sehingga kita tidak melanggarnya. Berbicara yang benar artinya berbicara yang sifatnya fakta, menghindari kepalsuan, menghindari tipu daya, menghindari pembicaraan yang kosong, menghindari fitnah, dan juga menghindari isu-isu yang akan menyesatkan. Itu pada intinya.
kita dapat jatuh ke dalam ketidaktaatan atau pelanggaran pada waktu kita bicara tidak benar. Dan di satu sisi, secara aktif kita berbicara patokannya adalah yang benar, yang berdasarkan kebenaran firman, yang tidak melanggar etika, yang tidak melanggar norma, yang tidak melanggar hak-hak orang lain. Itu patokannya, bukan kebenaran kita sendiri. Karena pada waktu kita mau menyampaikannya tentunya harus disaring dengan baik agar tidak menjadi bahan perdebatan. Kemudian, secara aktif kita berbicara, tetapi dalam komunikasi ini kita juga harus berhati-hati di dalam merespon pembicaraan. Kita harus berhati-hati dalam merespon pembicaraan, karena kalau kita tidak berhati-hati, kita dapat terjebak ke dalam berita palsu atau hoax saat ini lebih dikenal. Pada waktu kita mendengar atau membaca informasi, lalu kita tidak menyaringnya, kita tidak memikirkannya, kemudian secara gegabah kita menanggapinya. Itu juga harus hati-hati, karena komunikasi itu sangat penting. Kalau kita tidak berhati-hati di dalam berkomunikasi, baik menyampaikan niat kita, menyampaikan keinginan kita, atau dalam kita merespon, menerima apa yang dimaksudkan orang lain, maka kita akan jatuh ke dalam pelanggaran. Dan pelanggaran itu tentunya akan berakibat buruk bagi kita maupun orang-orang yang di sekitar kita. Kejadian pasal 3 ayat 1-3 mengisyaratkan tentang ketidakbenaran dalam berkomunikasi. Iblis dalam wujud ular salah dalam berkomunikasi. Dia mengatakan, bukankah Tuhan mengatakan bahwa semua buah dari pohon di taman ini tidak boleh kamu makan, bukan? Itu salah. Karena Kejadian pasal 2 ayat 16-17 dikatakan bahwa Allah berfirman bahwa semua buah dari pohon-pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, hanya satu saja yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan, hanya satu pohon saja. Di sini komunikasi salah, dan itu adalah pelanggaran. Kemudian kita melihat bagaimana cara Hawa meresponnya. Pada waktu iblis menyampaikan hal itu, dia merespon, tidak, Tuhan Allah berfirman bahwa semua buah dari pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi hanya satu saja yang ada di tengah-tengah taman ini tidak boleh kami makan dan tidak boleh kami rabah, karena pada waktu kami memakannya atau mungkin merabahnya maka kami mati. Sini juga salah Hawa, karena Kejadian pasal 2 ayat 16-17 cuma dikatakan jangan kamu makan. Tidak ada jangan kamu makan dan jangan kamu rabah sehingga kamu nanti mati. Nah, di sini yang pertama ada komunikasi secara aktif yang salah dari iblis. Yang kedua, ada feedback atau tanggapan yang dilakukan oleh Hawa, dia menanggapi secara salah juga. Karena dia menambahi, walaupun di awal dia mengatakan tidak, Tuhan tidak ngomong begitu, tapi ada tambahan kata yang diselipkan di situ bahwa tidak boleh dirabah, karena Kejadian pasal 2 tidak mengatakan demikian pada ayat 16-17. Ini salah satu contoh bagi kita bahwa kita harus sadar bahwa seringkali kita juga melakukan yang demikian. Seringkali secara tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, kita menambahkan berita yang kita dengar. Kita menambahkan umpan yang kita dengar tentang sesuatu hal, menyangkut pembicaraan, menyangkut berita, menyangkut komunikasi. Nah, hal-hal yang dapat menyebabkan kita jatuh ke dalam pelanggaran adalah karena kita berkomunikasi dengan salah, baik komunikasi aktif maupun pasif. Aktif itu artinya kita yang ngomong, kita yang mengatakannya, atau pasif kita menanggapinya atau mendengarnya dan meresponnya dengan cara yang salah. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita juga bisa seperti Hawa, menambahi. Kita sepertinya mengkanter balik atau menjawab apa yang dilontarkan oleh iblis, tetapi menjawabnya tidak tepat. Karena harusnya dia jawab, tidak, Tuhan bilang semuanya boleh kami makan, hanya satu saja yang tidak boleh kami makan, karena pada waktu kami makannya kami mati. Tetapi ada tambahan, tidak boleh kami makan dan tidak boleh kami rabah. Ada kata tidak boleh kami rabah. Itu bukan perkara sederhana. Karena pada intinya, pada waktu kita meleset dari pembicaraan, pada waktu kita tidak jujur dengan pembicaraan, entah itu sekedar untuk menyenangkan orang lain, sekedar untuk membuat pembicaraan menjadi nyaman, menjadi menarik, menjadi enak, itu satu kesalahan. Karena itu akan membawa dampak yang negatif. Pada intinya adalah, hal-hal yang dapat menyebabkan kita jatuh ke dalam ketidaktaatan adalah komunikasi yang salah, baik komunikasi aktif maupun pasif, komunikasi dua arah,
ataupun komunikasi satu arah. Kita harus dasarnya adalah menghindari hal-hal yang palsu atau hoaks atau fiktif. Hendaknya bicara kita itu benar, hendaknya komunikasi kita itu benar, baik tentang diri kita, tentang Tuhan, dan juga tentang sesama. Kemudian pada bagian kedua, kita dapat jatuh ke dalam pelanggaran, atau hal-hal yang menyebabkan kita dapat jatuh ke dalam pelanggaran adalah kita memberikan ruang kepada ketidakbenaran. Kita memberikan ruang, kita memberikan peluang kepada ketidakbenaran tersebut. Iblis jelas-jelas ngomongnya tidak benar. Harusnya Hawa sadar akan hal ini, tapi dia menimpalinya. Dan iblis melihat atau membaca peluang tersebut, sehingga dia melangkah lebih jauh lagi. Langkah kedua, dia menegaskan, dia menguatkan argumennya. Dia semakin memperbesar pengaruhnya kepada Hawa dengan kembali memutarbalikkan dari apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan sudah bilang bahwa pada waktu kamu makannya, kamu pasti mati. Tapi iblis bilang, sesungguhnya kamu tidak akan mati, karena Allah mengetahui bahwa pada kamu makannya kamu akan tahu yang baik dan yang tidak baik. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ini sangat berbahaya. Memberikan ruang kepada ketidakbenaran. Sekalipun di awal Hawa menyadari bahwa itu tidak benar, tapi dia menjawabnya dengan tidak tepat, dan itu sudah mengundang bahaya. Karena apa? Kedua, iblis menancapkan pengaruhnya. Kenapa bisa demikian? Karena kita memberikan ruang, kita memberikan peluang kepada ketidakbenaran tersebut. Kita sadari bahwa manusia itu lemah, penuh dengan kelemahan. Roh itu penurut tetapi daging lemah. Kemudian Hawa larut ke dalam kelemahan tersebut. Dia termakan bujuk rayu iblis. Dia memberikan ruang, dia memberikan peluang. Dia memberikan pikirannya untuk memikirkan apa yang disampaikan atau apa yang dilontarkan oleh iblis. Dia termakan jebakan, dia termakan rayuan iblis. Dia termakan dengan hal-hal yang palsu yang sepertinya menggiurkan. Ini menyangkut ego kita. Siapa sih tidak ingin menjadi pandai? Siapa sih tidak ingin menjadi berpengetahuan? Siapa sih tidak ingin menjadi hebat? Dan itulah yang ditawarkan oleh iblis. Menjadi hebat itu boleh-boleh saja, menjadi pandai itu boleh-boleh saja, menjadi luar biasa itu tidak salah. Tetapi caranya tidak boleh salah. Karena kalau didasari dengan ketidakbenaran, memberikan ruang kepada ketidakbenaran, maka kehebatan, kepintaran, keluar biasaan tersebut palsu. Karena dasarnya adalah ketidakbenaran. Kita dapat menjadi hebat, baik, luar biasa, pintar oleh karena Tuhan. Dan sumbernya itu adalah Tuhan. Tapi kuncinya kita dapat menerima hal itu kalau kita ada di jalan Tuhan, kalau kita tidak melanggar kehendak Tuhan. Kita tidak keluar dari jalurnya Tuhan. Dan Hawa gagal. Dia memberikan ruang, sehingga iblis menancapkan hoaxnya atau kata-kata palsunya. Komunikasi palsunya dilanjutkan lagi. Karena apa? Karena diberikan ruang, diberikan peluang. Kita memberikan peluang seperti Hawa. Nah, pada waktu peluang tersebut, pengaruh-pengaruh tersebut begitu gencar kita dengar, merasuki pikiran kita, maka itu juga akan mempengaruhi pola pikir kita. Kemudian otak akan memerintahkan kepada tangan kita untuk merabanya, mengambilnya. Seperti yang terjadi pada Hawa. Karena dia memikirkannya, kemudian matanya memandang buah dari pohon itu. Karena pikirannya sudah dipengaruhi, dia terpengaruh dengan ingin menjadi hebat, ingin menjadi seperti Allah, ingin menjadi luar biasa, ingin berpengetahuan dan sebagainya, maka kemudian dia mengarahkan matanya. Karena pikirannya sudah terpengaruh sehingga otak memerintahkan lihat. Setelah melihat dan karena pikirannya juga sudah terpengaruh, maka dia melihatnya begitu luar biasa, begitu indah, begitu ranum, begitu lezat, begitu menggiurkan buah tersebut. Maka kemudian dia mengambil tindakan, tangannya meraih buah dari pohon tersebut, memetiknya dan memakannya. Kemudian dia juga memetik untuk suaminya dan diberikan kepada suaminya. Hal-hal yang dapat membuat kita jatuh ke dalam pelanggaran adalah
kita berkomunikasi salah, baik secara aktif maupun pasif, kemudian kita memberi ruang kepada kesalahan tersebut atau ketidakbenaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengambil tindakan yang salah dari informasi yang salah, tanggapan yang salah, berikan ruang untuk mempengaruhi pikiran dan hati kita, dan kita mengambil tindakan seperti Hawa, mengambil tindakan untuk melanggar, walaupun dia pastinya ingat, dia sadar bahwa itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sebenarnya mereka sudah menikmati segala hal yang baik di Taman Eden tersebut. Semuanya boleh mereka olah, semua boleh mereka nikmati, semua boleh mereka makan. Hanya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hanya satu saja tidak boleh. Apa yang kurang di taman itu? Tapi manusia tidak pernah puas. Seringkali kita tidak puas dengan apa yang Tuhan kasih. Seringkali kita tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan buat. Sehingga kita menginginkan yang lebih dengan cara-cara yang salah. Dan pada waktu kita melakukannya, seringkali kita tertipu. Dan itu akan membawa dampak yang buruk. Pada waktu mereka berdua memakannya, yaitu tindakan yang sudah dilakukan, yang menyebabkan mereka melanggar. Yang ketiga adalah tindakan yang salah. Maka ada akibat. Mereka memakannya, itu artinya melanggar. Pada waktu itu mereka sudah keluar dari jalur Tuhan. Pelanggaran sudah dilakukan. Bukan hanya sekedar mendengar dan menanggapi, bukan hanya sekedar memberi ruang, tapi mereka sudah mengambil tindakan. Ada action di sini. Dan mereka gagal untuk taat. Mereka gagal untuk patuh kepada perintah Tuhan. Dan sebagai akibatnya adalah hukuman bagi mereka. Pada waktu mereka sadar, mereka itu ternyata telanjang. Menyadari ketelanjangan mereka. Menyadari bahwa mereka itu memalukan. Karena dosa itu memalukan. Pelanggaran itu memalukan. Ketidaktaatan itu memalukan. Menjatuhkan diri kita, menjatuhkan harga diri kita. Yang tadinya kita berharga di hadapan Tuhan, kalau kita melanggar, kalau kita keluar dari jalur Tuhan, maka kita mempermalukan diri kita sendiri. Kita menjadi tidak berharga. Terputus hubungan kita dengan Tuhan. Kita menjadi tidak layak di hadapan Tuhan. Hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita kemudian menjadi hilang karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Seperti Adam dan Hawa, mereka memiliki hak istimewa untuk mengatur taman itu, untuk mengolahnya, untuk menikmatinya. Hanya harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Tapi semuanya itu sirna karena mereka gagal untuk taat dengan melanggar hanya gara-gara buah yang dilarang tersebut. Akibat daripada pelanggaran adalah kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita kehilangan hak istimewa dari Tuhan. Kita kehilangan privilege dari Tuhan, hak istimewa dari Tuhan. Dan kita menjadi takut karena hubungan kita dengan Tuhan yang kemudian rusak. Dalam keadaan tersebut, maka Allah datang menyapa Adam. Allah datang ke taman itu. Di manakah engkau? Kemudian Adam menjawab, pada waktu aku mendengar engkau melangkah, atau pada waktu aku mendengar langkah kakimu di taman, aku bersembunyi karena aku telanjang, aku takut, aku malu. Kemudian Tuhan kembali berfirman, siapakah yang memberitahu engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah yang keluaran untuk tidak kamu makan tersebut? Luar biasa Tuhan ya. Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang terjadi. Bahkan Allah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia tetap membuka komunikasi dengan manusia. Kasih Allah dinyatakan di sini. Dia menanyai Adam. Dia ingin mendengar langsung dari Adam. Allah ingin berkomunikasi dengan kita. Allah ingin mendengar kejujuran kita. Mungkin kita sudah jatuh ke dalam pelanggaran. Mungkin kita sudah jatuh ke dalam ketidaktaatan. Mungkin kita sudah jauh dari jalan Tuhan. Tapi Tuhan menyapa kita. Dia ingin melawat kita. Dia ingin berbicara dengan kita. Dia ingin berkomunikasi dengan kita. Dan pada waktu Allah mau berkomunikasi dengan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita sudah jatuh ke dalam pelanggaran, mari kita datang kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan apa adanya. Berbicara kepada Tuhan dari hati ke hati. Mengakuinya. Di sini ada menjawab perempuan yang
kau berikan di sisiku itu, yang kau berikan bersama-sama dengan aku itu, yang mengambil buah itu dan memberikannya kepadaku lalu ku makan. Memang benar, Hawa yang memetik dan memberikannya kepada Adam itu benar. Tapi satu sisi kita melihat kelemahan manusia, kelemahan kita, kelemahan Adam. Dia tidak mengakui bahwa mungkin kita bisa mengatakan, seandainya Adam bilang, iya Tuhan, saya sudah melanggar, saya sudah makan buah yang harusnya tidak aku makan, yang Tuhan larang untuk tidak aku makan, sudah aku makan. Tapi kemanusiaan, apa yang dijawab oleh Adam itu menandakan kemanusiaan kita, bahwa dia menyalahkan Hawa. Bahkan secara tidak langsung, Tuhan, kenapa kau tempatkan ini perempuan sehingga dia menyebabkan aku jadi berdosa? Walaupun di situ dia tidak bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, dengan menyalahkan Hawa, tapi kita melihat bahwa di situ Tuhan pun masih mendengarkan. Tuhan tahu kelemahan kita. Kemudian Hawa pun menjawab. Tuhan bilang, apa yang kau lakukan? Si ular itu loh yang menyebabkan aku makannya. Tuhan pun menerima jawaban dari Hawa. Betapa luar biasanya Tuhan. Nah, endingnya adalah Tuhan menetapkan hukuman. Si ular dihukum. Berjalan dengan merayap, dengan perut, makan debu tanah. Kemudian keturunannya akan diremukkan oleh keturunan perempuan, karena keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya, dan keturunannya akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Itu hukuman yang dijatuhkan kepada ular. Kemudian kepada Hawa diberikan hukuman sebagai perempuan. Dia akan mengandung dengan susah payah, dia akan melahirkan dengan kesakitan, tetapi perempuan akan birahi kepada suaminya, dan suaminya akan berkuasa atasnya. Itu adalah kepastian yang dari Tuhan. Kenapa? Karena dia menyebabkan suaminya juga berdosa. Sebagai seorang wanita, kita harus punya pengaruh baik terhadap pasangan kita. Bahkan bukan hanya sebagai wanita, sebagai pasangan umat-umat Tuhan, hendaknya kita memberi pengaruh yang baik. Maka Tuhan katakan pasangan yang sepadan. Sepadan itu artinya memberikan pengaruh yang baik, saling memberikan pengaruh yang baik. Karena kalau tidak, seperti Hawa tadi, dia membuat juga Adam akhirnya jadi melanggar. Kemudian bagi Adam, karena sekalipun dia dipengaruhi oleh Hawa, tapi karena dia tidak kuat di dalam pendirian, padahal dia menerima langsung perintah dari Tuhan dan dia melanggarnya, karena dia lebih cenderung kepada istrinya daripada kepada Tuhan, lebih dekat, mungkin lebih menghargai istrinya daripada takut kepada Tuhan, maka ada akibat. Maka dia akan bekerja keras, mengerjakan tanah dengan berpeluh, bahkan tanah akan menjadi susah untuk menghasilkan yang baik karena tanah menjadi terkutuk karena pelanggarannya, dan dia akan bekerja keras sampai dengan dia kemudian akan kembali kepada tanah. Itu adalah kepastian yang harus diterima sebagai konsekuensi daripada pelanggarannya. Nah, sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, hindari hal-hal yang dapat menyebabkan kita jatuh ke dalam ketidaktaatan, karena kita sudah tahu akibatnya akan sangat buruk bagi kita. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan saudara saat ini. Saya pun berjuang untuk hidup di dalam ketaatan. Mari kita bersama-sama berjuang, hidup dalam ketaatan bersama dengan Tuhan. Mari kita minta Roh Tuhan untuk menolong kita. Tapi kita percaya Yesus Kristus yang telah lahir, mati, dan bangkit bagi kita, menebus dosa-dosa kita sehingga hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Mari kita hidup dalam ketaatannya, karena Allah mau kita taat. Hati-hati di dalam menjalani kehidupan kita. Hindari hal-hal yang menyebabkan kita dapat jatuh ke dalam ketidaktaatan, karena akibatnya akan buruk bagi kita, bagi orang-orang yang kita kasih, bahkan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Kiranya kuasa Tuhan berlaku atas saudara. Doa mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kiranya di dalam kemahakuasaan-Mu Engkau berkati seluruh sahabat Cakrawala yang saat ini mendengarkannya, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah mereka, agar mereka dapat hidup dalam ketaatan, dan biarlah hidup mereka diberkati. Biarlah berkat Tuhan ada bagi mereka, kuasa-Mu berlaku atas mereka, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Cakrawala sekalian, kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kiranya di dalam terang kuasa Tuhan, maka firman-Nya menjadi nyata. Hiduplah di dalam Tuhan, di jalan Tuhan, belajarlah untuk taat. Dan biarlah pada waktu saudara lemah, mintalah kuasa Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan, dan biarlah kuasa-Nya
berlaku atas kehidupan saudara dan saya. Selamat menikmati hari ini, selamat menjalani hari ini, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.